Di luar aja. Di depan. Luar aja, luar. Apa ini? Mabuk. Ya. Nomor antrian G2. Nah, dengan nomor perkara 91504 PDBP. Silakan masuk ke ruang sidang 3. Nomor antrian G2. Saya jadi kita aja bang. Di sini mas aja. Dikit doang, dikit. 2 menit. Ini aja lah. Dikit aja 1 menit. Dikit aja. Tapi Gimana gimana tadi di dalam? biar Mas Baim kan Gimana mas Baim? Tadi sidang satu ahli di bidang anak, 2 saksi fakta yang menerangkan fakta-fakta hot. Hot. Nah, itu. Nah, gitu aja. Pokoknya saya hanya bicara seperti itu. Artinya apa yang ada di persidangan, ada saksi fakta. Jadi saksi fakta itu artinya saksi yang mengetahui Jadi saksi fakta itu adalah saksi yang mengetahui, melihat, dan ada di satu kejadian. Dia menerangkan sesuatu, ya keterangan yang menurut saya hot. Dan gitu aja. Hotnya apa? Ya udah, tanya yang mau menjelaskan. Saya tidak mau menjelaskan. berarti itu belum dikunci ya. Saksinya Saksi tidak boleh saya beritahu siapa. Ya. Mas Baim seperti apa Mas dengan Baim dulu. Itu hot gimana bang? Mas hot itu Gak ada, udah. Adegan dewasa bang. Sidang lagi tanggal 7 Bang. 88. Agendanya Sidang apa? lagi 8 Januari. Agendanya apa bang? Agendanya tetap saksi fakta dan 1 ahli. Jadi total saksi yang akan kita hadirkan sesuai 10 dan 3 ahli. Saksi faktanya itu dari timnya Baim. Nggak boleh. Saksinya yang jelas orang yang mengetahui adanya peristiwa, adanya kejadian, yang melihat, mendengar, dan ada di satu tempat kejadian. Bang, ini berarti yang dibawa saksi ini berarti dia mengetahui betul tentang peristiwa yang fakta hot itu tersebut, Bang. Ya, ada dia melihat sesuatu. Bang, kalau pengacara sebelah bilang bahwa Baim memanggil illegal access, bang, gimana? Hah? Illegal access lah. Suami ibaratnya. istri kok nggak berlaku. Suami istri. Memang Baim bukan suaminya. Gitu loh. Itu ada aturannya lah. Jadi nggak perlu saya menguliai lagi tentang illegal access. Illegal access itu kalau memang ada larangan, orang tidak punya hak diberikan HP-nya, dilihat di depannya apanya. Jadi harusnya memverifikasi kepada pihak supaya tidak kaget-kaget di ruangan sidang. Apa yang muncul di dalam persidangan supaya tidak terkaget-kaget seperti itu. Ini teman-teman saya, ini advokat semua yang ikut sidang. Jadi itu yang saya sampaikan. Jadi illegal access tidak ada. Yang kedua, yang berhak menilai bukti, yang berhak menilai saksi itu bukan pengacara, tapi adalah majelis hakim yang menilai. Jadi yang punya hak apakah itu buktinya itu bagaimana dan seterusnya itu hakim yang punya hak. Artinya tidak ada penolakan dan nanti dia dinilai apakah itu karena pada saat proses pembuktian itu dikonfrontir, artinya dikonfrontir betul tidak ini data dari kamu, betul dibetulkan dalam ruang persidangan. Saya tidak perlu teruskan sampai lebih mendalam. Jadi itulah cukup sampai di situ saya jelaskan data itu dibenarkan di dalam persidangan. Di dalam persidangan pengakuan itu adalah bukti sempurna. Oke? Karena diakui dalam persidangan maka itu adalah bukti yang sangat sempurna. Berarti belum bisa dinilai illegal access dong bang? Suami istri kan sudah dijawab tadi. Suami istri tidak mungkin ada illegal access. Suami istri saling memegang password. Artinya boleh membuka satu sama lain. Hubungan saksi?
Kenapa? Hubungan saksi dengan ini siapa Pak? Siapa? Nggak boleh tahu. Tanya aja sama mereka. Karena saksi itu sudah diperluas di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi walaupun dia hanya bukan saksi yang mendengar langsung, tapi mungkin dia ada mendapatkan info, boleh. Tapi respon Baim sendiri ketika tadi mendengar pernyataan ahli gimana mungkin Bang Fahmi? Di dalam- Ya, yang dia tahu memang ada trauma delay yang nggak perlu saya jelaskan. Jadi itu juga semua terungkap sebagaimana yang Mbak Im jelaskan beberapa kali. Kalau anak silakan, kalau mau ketemu itu ada tempatnya di Tiger Wong Entertainment. Ketemu tapi dengan syarat, tolong kalau anaknya tidak keberatan. Tapi anak keberatan tolong jangan dipaksa. Anak itu di dalam hukum yang berlaku saat ini berdasarkan konvensi anak itu adalah subjek hukum. Dia mempunyai hak, bukan objek hukum. Artinya dia tidak bisa kita jadikan objek dalam sebuah sengketa, tapi dia adalah menjadi subjek dalam sengketa perceraian. Tapi sejauh ini anak-anak keberatan nggak sih ketemu mamanya Bang Fahmi? Ya Anda tanya, yang Anda tahu bagaimana? Yang ada itu bagaimana? Ya. Kenapa anak-anak seperti itu saya nggak bisa jawab. Bang, ini kan yang dibawa sama Mbak Im itu kan saksinya tuh ada banyak ya Bang, lebih dari 1 atau 5 gitu. Apakah memang saksi untuk dugaan perselingkuhan Paula ini memang banyak yang melihat aksinya atau seperti apa nih Bang? Tidak boleh saya jelaskan. Saksinya menjelaskan peristiwa-peristiwa sendiri-sendiri. Ada peristiwa sebelum perkawinan, ada peristiwa perkawinan dan seterusnya. Jadi isinya saya tidak akan jelaskan. Yang jelas ada saksi yang mengetahui suatu peristiwa seperti itu. Bang, kalau inisial N itu disebut gak sih dalam ruang sidang? Bukan lagi disebut, lengkap namanya disampaikan dengan kekaget-kagetan. Jadi biasakan mencari informasi biar tidak terkaget-kaget di dalam ruangan persidangan. Bang, ketika illegal access menurut dia dibuka di persidangan, dia bantah gak sih Bang pihak Paula? Dibenarkan? Bang, sejauh ini Mas Baim sendiri udah ketemu pihak ketiga Bang, kan mau ketemu ternyata. Apa? Baim dengan Oh orang belum, ketiganya. nanti kan sekarang masih saya, masih pihak Baim yang mengajukan saksi. Setelah kami selesai mengajukan bukti tertulis, mengajukan saksi dan ahli selesai, nanti haknya kepada termohon. Ya, kalau dia menghadirkan saksi silakan, semakin banyak semakin bagus. Supaya kita juga bisa bertanya bagaimana hukum Islam tentang muhrim. Bagaimana seseorang yang mempunyai muhrim yang tidak ada muhrim. Bang, dijelaskan lagi. Hukum Islam. Artinya secara hukum nggak ada illegal access ketika suami istri. Nggak ada ilegal. Suami istri mana bisa ilegal akses? Biarpun tanpa pengetahuan Paula bisa itu Bang, Kenapa? biarpun tanpa pengetahuan istrinya. Passwordnya? Anda punya password istri, Anda buka, kan sudah pegang password. Artinya memang ada satu sama lain. Dan kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa harus takut? Logika hukum, di saat tidak terjadi apa-apa, tidak perlu takut. Apapun yang dibuka dari HP kita. Tapi kalau HP kita sembunyikan, kita hapus-hapus, kita ganti-ganti, timbul tanda tanya. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus takut untuk dibuka oleh suaminya atau dibuka oleh istri? Suami istri itu harus keterbukaan, tidak ada yang perlu ditutupi. Seperti itu. Karena kita menjalin kehidupan rumah tangga untuk sakinah, mawaddah, warahmah, untuk kepentingan, kemaslahatan mereka dan anak-anak. Oke, Bang. Kita selanjutnya mungkin Bang Tanggal 8 insya Allah ada saksi lagi. dari pihak Baim juga Bang. Ya, yang terakhir karena saya pikir sudah cukup karena mempunyai peristiwa-peristiwa. Yang kedua ada ahli lagi yang melakukan terapi terhadap trauma anak. Tadi apa saksinya sama ahlinya berapa orang tadi Bang? Tadi satu ahli, 2 saksi. Ahlinya apa Bang? Ahli ya. Ahli psikolog tapi nama saya nggak boleh sebutkan. Kalau saksinya sendiri dari Saksinya 2 dan saksi ya sudah menjelaskan semua. Alasannya Bang untuk menghadirkan saksi psikolog ke hadir persidangan itu? Ya karena memang anak itu harus dilakukan assessment terhadap orang yang ahli. Saya bukan ahli di bidang anak, majelis hakim juga bukan ahli di bidang anak. Harus orang yang ahli. Silakan kalau dari pihak sana ingin melakukan juga mendatangkan ahli di bidang anak untuk memeriksa anaknya, silakan. Itu kita fair, kita terbuka.
Tidak ada hal-hal yang harus ditutupi karena semua demi kepentingan anak-anak. Di dalam Sehingga Mbak Imbong selalu bilang rumah saya terbuka. Kapan saja sepanjang pada jam-jam yang pantas datang silakan. Tidak ada yang melarang. Oke. Bang, di dalam juga membahas soal hak asasi anak juga nggak sih, soal psikolog juga, atau ada kaitannya juga dengan hak asasi anak gitu? Ya, itu kaitannya dengan hak asuh anak. Kalau psikolog anak terkait dengan hak asuh anak, karena di dalam beberapa surat edaran yang jurisprudensi dalam kasus seperti perceraian, hak yang terbaik itu adalah apa yang terbaik buat anak. Jadi di dalam kompilasi hukum Islam, selama anak itu belum berumur 12 tahun, maka itu dikembalikan kepada majelis hakim. Majelis hakim nanti akan melihat mana yang terbaik untuk anak, apakah di ayahnya atau kepada ibunya. Tapi di saat anak berumur di atas 12 tahun, anak itu yang memutuskan. Itu kompilasi. Jadi saat ini ada di tangan majelis hakim. Oke, Bang, makasih banyak, Bang.